Saya memilih KKN di Lokatara itu karena saya melihat ada peluang bahwa keahlian saya yaitu mendesain sepertinya dibutuhkan sekali untuk toko itu yang masih polosan pada saat saya belum datang KKN itu masih belum ada kayak neon box terus banner yang di depan tadi yang warna kuning itu belum ada dan juga di dalamnya nggak ada hiasan apapun cuman rak yang isinya kaos bahkan kalau dari luar orang-orang mungkin nggak tahu kalau itu toko kaos gitu. Kalau mencintai dunia desain grafis kayaknya baru pas kuliah waktu ambil mata kuliah sinematografi terus editing pokoknya yang berhubungan dengan dunia perkameraan dan editing tuh mulai sejak saat itu. Sebelumnya saya sukanya sih lebih ke nulis gitu, sastra gitu, nulis puisi atau lain-lain. Jadi disitulah sebenarnya peran mitra kunci adalah mengembangkan bagaimana wawasan tentang kewirausahaan dan entrepreneurship itu bisa diterapkan di semua lini, ya, di semua tematik dan sebagainya. Belum lagi kalau memang itu betul-betul nyata intervensinya kepada UMKM, ya. Kalau UMKM, saya kira itu malah sangat nyata sekali. Dengan keterbatasan Siti mampu melakukan hal yang seperti itu, ya, yang mungkin bagi orang lain impossible untuk dilakukan, ya. Tapi ternyata dengan model pendekatan yang dilakukan oleh Siti itu, ya, dia menetapkan diri sebagai customer, ya, sebagai pelanggan, langsung mengevaluasi dari apa kekurangan UMKM itu, akhirnya diintervensi dengan beberapa program kerja. Nah, saya juga kaget kemarin dari Januari 5.500.000 ya menjadi 70 juta. Ini kan luar biasa dalam 3 bulan berjalan. Jauh lah baru. Mungkin cuma 5 menit dari sini. Kalau pendapat dari saya yaitu kepuasan tersendiri ya, yang awalnya toko itu nggak begitu bisa dibilang nggak begitu rame sampai perbandingan sebelum saya KKN di sana sampai selesai KKN itu sangat mencolok mulai dari penghasilan per bulannya itu kelihatan dari penghasilan per bulannya. Kalau persenannya belum ngitung sih, tapi kalau yang udah terlihat kita ambil maksimalnya aja. Maksimalnya per bulan dapat 6 juta, sedangkan sekarang mungkin paling sedikitnya aja 50. Kasirnya itu pada saat itu masih menggunakan kalkulator manual sama kertas yang biasanya double itu untuk nota. Nah, karena saya rasa itu udah zaman semodern ini masih pakai kayak gitu ya gitu. Terus mungkin juga dalam penjumlahan namanya manusia mungkin juga bisa salah. Jadi kenapa nggak kita gunakan alat yang udah disediakan berupa aplikasi kasir pintar dan alat kasir lainnya yang lebih modern gitu dan lebih cepat dan pasti benernya gitu.
Kalau untuk disabilitas khususnya ya kan kebanyakan kita itu malu untuk memulai. Nah, kalau menurut saya nggak usah malu, karena kalau di bidang wirausaha, para customer atau orang yang membutuhkan produk kita itu nggak melihat siapa yang membuat, tapi melihat seperti apa produk yang dihasilkan gitu. Dari masa pandemi ini kan yang awalnya kan belum dibantu sama Mbak Siti ya, itu masih susah Mas, kadang sampai rugi-rugi gitu. Saya juga sampai nombok dari tabungan sendiri gitu kan. Terus setelah dibantu sama Mbak Siti ini jadi naik, mungkin karena promosi-promosi itu ya, sama dari Instagram, Shopee kayak gitu. Terus juga setelah dibantu Mbak Siti jadinya selama masa pandemi ini karena PPKM juga ya, mungkin agak sedikit menurun tapi nggak sampai rugi. Rencananya mau pinjem dana di bank gitu ya, buat beli tanah untuk bangun toko sendiri gitu kan. Selama ini ngontrak gitu di situ, jadi pengennya tuh beli tanah lah biar nggak ngontrak gitu. Pesan saya tetap semangat, jangan malu atau jangan takut untuk mencoba gitu ya. Yang awalnya mungkin kelihatan awalnya tuh nggak masuk akal, nggak bisa gitu, tapi bisa kok akhirnya gitu. Yang paling berkesan karena saya bisa berbagi ilmu, bisa mengaplikasikan ilmu saya ke orang lain, dan juga turut bahagia gitu karena ada warga yang bisa terbantu karena KKN itu, yang akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan COVID itu. Saran saya kalau mau berbisnis, mulai aja dulu. Jangan memikirkan pokok, mulai aja dulu dan jangan takut rugi.